Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Syafira Arzi, NPM 10060316210 dari Fakultas MIPA Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan jurnal penelitian saya yang berjudul Kajian Pustaka Sintesis Nanopartikel Perak menggunakan ekstrak tanaman sebagai bioreduktor dan aplikasinya. Nanopartikel didefinisikan sebagai partikulat yang terdispersi atau partikel padat dengan ukuran partikel pada rentang 1 hingga 100 nanometer. Perak merupakan logam transisi yang diketahui dapat mengoksidasi zat lain. Ekstrak tanaman memiliki potensi sebagai agen pereduksi alami untuk sintesis nanopartikel perak karena mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin maupun saponin. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak tanaman sebagai bioreduktor. Adapun manfaatnya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang penggunaan ekstrak tanaman sebagai agen pereduksi alami untuk sintesis nanopartikel perak, serta diharapkan pula dapat menambah pengetahuan mengenai aplikasi nanopartikel perak terutama dalam bidang ilmu farmasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yakni penelusuran terhadap jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terakreditasi SINTA dan terindeks Scopus. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa jurnal terpilih, didapatkan informasi bahwa berbagai ekstrak tanaman diketahui mampu mereduksi ion perak menjadi atom perak untuk sintesis nanopartikel perak. Adapun kelebihan menggunakan ekstrak tanaman ini ialah ketersediaannya yang melimpah, mudah diekstraksi, serta tidak perlu menggunakan suhu, energi, dan tekanan yang tinggi. Nanopartikel perak yang disintesis dari berbagai macam ekstrak tanaman akan menghasilkan karakteristik morfologi dan ukuran yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, zat pereduksi. Semakin besar kandungan senyawa metabolit sekunder pada suatu tanaman akan menghasilkan warna koloid perak yang semakin pekat. Hal ini menunjukkan bahwa nanopartikel yang terbentuk akan semakin banyak. Faktor kedua ialah konsentrasi prekursor. Penggunaan konsentrasi prekursor yang tinggi akan menghasilkan nilai panjang gelombang yang kecil dan menunjukkan nilai absorbansi yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa nanopartikel yang terbentuk akan semakin kecil ukurannya. Faktor ketiga ialah waktu sintesis dan suhu. Jumlah nanopartikel perak yang terbentuk akan bertambah seiring dengan meningkatnya waktu reaksi. Lalu, semakin tinggi suhu yang digunakan pada sintesis nanopartikel perak, maka ukuran partikel yang dihasilkan akan semakin kecil. Faktor terakhir ialah penggunaan stabilisator. Kestabilan nanopartikel dapat dilihat pada puncak absorbansinya. Jika terjadi perubahan puncak absorbansi ke panjang gelombang yang lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa nanopartikel perak tersebut kurang stabil. Maka dibutuhkanlah penggunaan stabilisator untuk menjaga kestabilannya. Aplikasi nanopartikel perak dalam bidang farmasi itu telah banyak dimanfaatkan, yakni sebagai antimikroba, katalis, antioksidan, dan detektor sensor optik. Jadi kesimpulannya, berbagai tanaman yang memiliki senyawa metabolit sekunder yang tinggi itu dapat digunakan untuk sintesis nanopartikel perak. Bentuk, ukuran, dan stabilitas nanopartikel perak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti zat pereduksi, konsentrasi prekursor, waktu sintesis dan suhu, serta penggunaan stabilisator.
Karakteristik morfologi dan ukuran nanopartikel perak dapat diidentifikasi menggunakan spektroskopi UV vis, SEM, TIM, PSA, FTIR, dan XRD. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan mengenai sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak tanaman sebagai bioreduktor, saya sebagai penulis memberikan saran untuk dapat melakukan penelitian lanjut mengenai sintesis dan karakterisasi nanopartikel perak menggunakan ekstrak tanaman sebagai bioreduktornya. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.